Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum acara salat Jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Sebelumnya, demi ketenangan dan kenyamanan dalam beribadah, kami mohon kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi untuk sementara agar dinonaktifkan. Terima kasih. Yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Fakhruddin SE dengan judul khutbah Perdamaian dalam Perspektif Islam. Muadzin Al-Ustadz Haji Ahmad Mufarroh Eshum. Imam Al-Ustadz Agustiar SQ SSY. Sedangkan untuk Jumat depan, tanggal 20 November 2020, yang bertindak selaku khatib, insya Allah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Haji Jainuri Anwar. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya, marilah kita laksanakan salat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi amal soleh buat kita untuk bisa menambah bekal dalam rangka mempersiapkan untuk melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah dengan akal dan nafsu, namun dipercaya oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, untuk menjaga bumi ini dari segala bentuk kerusakan,
tentu untuk menjalankan kekhalifahan manusia di muka bumi ini tidak lain adalah sebagai acuannya adalah nilai-nilai agama. Untuk menyeimbangkan antara akal dan nafsu itu, Allah menyediakan kepada kita agama. Agama yang dibawa oleh para Rasulullah dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi pelita buat kita untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang dapat menjadi kebaikan buat kita semua dalam rangka mengarungi bahtera kehidupan ini. Islam merupakan penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya, dan dia adalah agama samawi yang terakhir yang dibawa oleh Rasul terakhir, disediakan untuk umat di zaman akhir. Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah modal buat kita untuk bisa menjawab tantangan zaman sejak kemunculannya zaman ini hingga zaman yang akan datang. Islam datang untuk menjadi penyelamat buat kita, buat dunia sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karenanya setiap ajaran Islam memiliki nilai kebenaran yang tidak diragukan lagi. Islam berusaha menciptakan perdamaian di muka bumi ini sehingga umat manusia dan seluruh makhluk Allah hidup dalam suasana sejahtera. Islam yang dalam bahasa bermakna bukan hanya sebagai agama, tetapi Islam menunjukkan kedamaian, kepasrahan, ketundukan, keberpihakan kita kepada Allah untuk mencapai cita-cita hidup mulia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu merupakan kenikmatan besar buat kita yang Allah takdirkan kita menjadi muslim, yang tidak ada jalan yang lebih baik, tidak ada pedoman hidup yang paling baik selain Al-Quran dan hadis itu. Dan kita sebagai muslim adalah manusia yang mendapatkan anugerah dari Allah dengan segala bentuk kenikmatannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yabtaghi ghaira Islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin." Barang siapa yang mencari jalan hidup selain Islam, maka tertolaklah segala amalnya, dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana mensyukuri nikmat Islam kita? Tidak lain adalah menunjukkan kepatuhan dan kepasrahan kita kepada Allah dan meyakini Islam adalah sebagai sumber untuk bisa menciptakan kehidupan yang damai di muka bumi ini. Di dalam ajaran Islam bahwa perdamaian adalah kunci pokok untuk menjalin hidup antar manusia, sedangkan perang dan pertikaian adalah sumber malapetaka yang berdampak pada kerusakan sosial. Agama yang mulia ini, yaitu Islam, sangat memperhatikan keselamatan dan perdamaian, juga menyeru kepada umat manusia agar selalu hidup rukun dan damai dengan tidak mengikuti hawa nafsu dan bisikan syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, tidak memilah-milah mana yang kita suka,
menyingkirkan apa yang tidak suka, tetapi semua konsep Islam yang mengatur hidup dan kita yakini sebagai pengatur jalan hidup yang baik. Kita diminta oleh Allah sebagai orang yang beriman untuk menjadi muslim yang kafah dan jangan pernah mengikuti syaitan, karena syaitan itu adalah musuh kita yang paling besar. Untuk menyampaikan bagaimana perdamaian dalam perspektif Islam itu, paling tidak ada beberapa hal yang terdapat dalam ajaran Islam yang berorientasi kepada pembentukan perdamaian di tengah umat manusia, sehingga mereka dapat hidup sejahtera dan harmonis di dalam dunia ini. Di antara ajaran yang ada di dalam Islam untuk menciptakan perdamaian adalah, yang pertama, di dalam Islam ada larangan melakukan kezoliman. Islam sebagai agama yang membawa misi perdamaian dengan tegas mengharamkan kepada umatnya untuk melakukan kezoliman kapan dan di mana saja dia berada. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yazlima minkum nuzikhu azaban kabira. Kata Allah, dan barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan bagi mereka azab yang besar. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 19 itu. Di samping itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsinya, Inni haramtu zulman li nafsi. Sesungguhnya aku haramkan dengan perbuatan zalim itu. Aku haramkan diriku melakukan kezaliman. Maka kata Rasulullah dalam hadis qudsi itu, Allah haramkan pula, Allah jadikan keharaman berbuat zalim itu menjadi pegangan manusia. Maka pesannya adalah wala tuzalimu, jangan kalian berbuat zalim. Kezaliman adalah sumber petaka yang dapat merusak stabilitas perdamaian, penindasan, penyiksaan, pengusiran, bahkan penjajahan modern. Islam itu sangat menentang kita melakukan kezaliman dalam segala bentuk, baik kalimat maupun perbuatan kita. Jadi dengan demikian, jika menghendaki kehidupan yang damai, maka tindak kezaliman harus kita hindari, dan itu adalah bagian dari ajaran Islam. Yang kedua, Islam menciptakan kedamaian di muka bumi ini karena adanya nilai-nilai persamaan derajat di dalam Islam itu. Persamaan derajat di antara manusia merupakan salah satu yang ditekankan dalam ajaran Islam. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, antara pejabat dan rakyat biasa, antara yang memiliki harta dan tidak memiliki harta. Maka semua perbedaan itu dalam Islam tidak ditemukan menjadi sebuah ajaran, karena manusia dalam derajat yang sama di muka Allah ini. Cuma yang membedakan kita di sisi Allah adalah nilai takwa kita. Allah jadikan kehidupan ini, ada perempuan, ada laki-laki, supaya mereka saling mengenal. Tetapi di antara mereka dalam pergaulan itu yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah di antara kita. Jadi dengan demikian, siapapun manusianya, entah pejabat atau rakyat biasa, entah orang kaya atau orang miskin, yang terpenting adalah bagaimana mereka memiliki nilai takwa itu, dan takwa itulah yang membedakan antara orang yang mulia dan tidak mulia.
inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan adanya sistem ajaran dalam Islam yang tidak membeda-bedakan, maka hidup antar kita dengan manusia lain tidak saling hasad, tidak saling mencaci, tidak saling membenci. Dan akibatnya adalah akan tercipta kedamaian dalam hidup kita bermasyarakat, karena Islam mengajak kita untuk tidak membeda-bedakan antar manusia itu. Yang ketiga, Islam menjadi sumber perdamaian hidup manusia karena di dalam Islam itu sangat menjunjung tinggi keadilan. Islam sangat menegakkan perdamaian dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat. Keadilan harus diterapkan bagi siapa saja, walau dengan musuh sekalipun. Karena dengan tegakkan keadilan, maka tidak ada seorang pun yang merasa dikecewakan dan diskriminasi, sehingga dapat meredam rasa permusuhan. Dengan demikian, konflik tidak akan terjadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan orang yang selalu menegakkan kebenaran dan menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Ayat ini adalah indikasi bahwa risalah kenabian Rasulullah SAW sangat mulia, karena ajarannya yang dapat menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang disebabkan oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan. Pernah sekali waktu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia menjadi gubernur di Mesir, itu adalah Amr bin As. Sekali waktu Amr bin As ini hendak membangun sebuah masjid dalam satu tempat di lingkungan istananya. Kebetulan tanah yang akan dibangun masjid itu adalah milik seorang Yahudi. Orang Yahudi ini keberatan, karena itu adalah pusaka satu-satunya dari orang tua yang bisa ditempati oleh dia. Kalau ini dibongkar menjadi sebuah masjid, maka orang yang hidup itu mengatakan, kita mau tinggal di mana? Tapi karena sudah keputusan gubernur Amr bin As, di tempat itu harus dibangun masjid, maka dipaksalah mau dirobohkan bangunan itu menjadi bangunan masjid itu. Seorang Yahudi yang lemah, tidak punya kekuatan, dia hanya mengatakan, urusan ini akan saya bawa ke khalifahmu di Madinah. Akhirnya sang Yahudi berangkat ke Madinah. Dia cari-cari di mana tempatnya Khalifah Umar bin Khattab. Ketika bertemu, lalu dia mengadukan nasibnya kepada Khalifah. Tuan Khalifah, bukankah Islam mengajarkan keadilan, katanya? Iya. Kenapa emangnya? Di tempat kami yang diperintah oleh gubernur Amr bin As, rumah yang saya tempati hendak dibuat sebuah bangunan masjid. Dan saya tidak bisa melawan karena saya orang lemah. Hanya kepada engkau kami bisa mengadukan hal ini dan minta keadilan sesuai dengan ajaranmu, katanya. Lalu sang Umar berkata kepada orang Yahudi itu, kau cari di tempat sampah itu, cari sepotong tulang. Lalu kalau kau sudah temukan, bawa ke aku. Sang Yahudi heran, minta keadilan malah disuruh untuk mencari sepotong tulang. Kata Umar, lakukan saja. Ketika sang Yahudi mengorek-ngorek sampah, didapatkanlah sepotong tulang. Lalu tulang itu diberikan kepada Khalifah. Diambilnya sepotong tulang itu. Lalu sang Khalifah menulis coretan di atas tulang itu, tegak lurus dari atas ke bawah. Di tengahnya diberikan garis silang itu. Kata Khalifah, sudah, kamu bawa tulang ini kepada gubernur di sana. Katakan ini pesan dari Umar. Sang Yahudi heran, minta keadilan malah dikasih hadiah tulang, katanya. Tapi dibawanya tulang itu menghadap gubernur Amr bin As. Sesampai di sana, Tuan Gubernur,
saya sudah mengadukan nasib saya kepada khalifahmu di Madinah. Kau ketemu dengan Khalifah Umar, ketemu. Lalu apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar kepada engkau? Sang Yahudi ini hanya menyerahkan sepotong tulang itu. Anehnya, ketika Gubernur Amr bin As menerima sepotong tulang dari Umar tanpa berucap dan berkata, tiba-tiba badannya gemetar, seluruh tubuh keluar keringat, merasa tunduk, derai air mata, merasa ditegur oleh Umar itu. Orang Yahudi bingung, Tuan Gubernur, kenapa engkau mendapatkan tulang dari khalifahmu, badanmu seperti gemetar ini, seakan-akan kamu menghadapi persoalan? Kata sang Gubernur Amr bin As, iya, ini adalah persoalan besar buat aku. Apa persoalannya? Sepotong tulang yang disampaikan oleh khalifah kepadaku, ini adalah sebuah isyarat untuk aku. Diperintahkan aku supaya menegakkan pemerintahan di Mesir itu dengan adil, sebagaimana garis lurus dari atas ke bawah itu. Dan kalau aku tidak mampu menegakkan keadilan di tempat ini, maka pedang Umarlah yang akan menebas batang leherku. Itu sebagai isyarat dari lintas tarikan coretan di tengah melintang itu. Sehebat apapun kekuasaanku yang kumiliki ini, Umar berpesan, pada akhirnya aku hanya menjadi sepotong tulang yang tidak bermakna sama sekali. Itulah ketegasan keadilan sehingga dirasakan oleh orang lain sekalipun Yahudi tidak satu agama. Tetapi begitu berpengaruhnya pesan Umar ini yang bisa merubah sikap Gubernur Amr bin As, diperintahkan kepada pengawal dan petugasnya untuk kembali mendirikan bangunan rumah Yahudi itu dan dibatalkan untuk membangun masjid sekalipun itu tempat ibadah. Sang Yahudi merasa terharu, lalu di depan gubernur mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita. Dengan tegaknya keadilan maka tercipta suasana hidup bermasyarakat yang tidak ada saling kecewa, merasa diskriminasi, semuanya sama di hadapan hukum yang diajarkan oleh Allah, dan itulah yang bisa menciptakan perdamaian di muka bumi ini. Yang keempat, Islam memberikan kebebasan. Islam menjunjung tinggi kebebasan, terbukti dengan tidak adanya paksaan dalam Islam itu. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki Islam, karena sudah jelas mana jalan yang baik, mana jalan yang tidak baik. Dengan kebebasan yang diberikan oleh Islam itu, maka orang boleh memilih, tidak merasa terkekang atau terpaksa mengikuti aturan, sehingga ada kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat itu untuk memilih jalan hidupnya, termasuk untuk memilih agamanya. Islam tidak mengenal paksaan, dan Allah menegaskan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau orang sudah tidak merasa dipaksa dalam hidupnya, dia akan sukarela melakukan pekerjaan, menerima sebuah keputusan hukum atau hal-hal yang berkenaan dengan kebaikan masyarakat. Itulah kedamaian akan tercipta di tengah masyarakat kalau umatnya, manusia, merasa diberikan kebebasan dalam menentukan hidupnya itu. Dan yang terakhir, di dalam Islam itu ada ajaran yang meningkatkan solidaritas sosial. Solidaritas sosial juga ditekankan dalam agama Allah ini untuk ditanamkan kepada setiap individu dalam masyarakat, agar dapat memposisikan manusia pada tempatnya serta dapat mengentaskan kefakiran, kemiskinan, kebodohan, mendekatkan jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Allah mengajarkan supaya yang kaya bisa membantu yang miskin dapat mendapatkan bantuan dari orang kaya, dan ini adalah sebuah perintah dari Allah. Huz min amwalihim, ambillah harta mereka untuk mensucikan harta dan dirinya itu. Berdoalah untuk orang lain, karena doa mereka itu menjadi berkah buat kita sekalian. Sehingga ajaran zakat, infak, sedekah itu adalah ajaran yang memberikan petunjuk buat kita bahwa di dalam Islam harkat derajat manusia
selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup saling bergotong royong, hidup saling beraktivitas sosial. Kalau kita diberikan harta, maka membantu yang fakir, yang miskin. Kita membantu orang-orang bodoh yang tidak punya pendidikan. Itulah kehidupan bermasyarakat. Sehingga kalau masyarakat yang miskin, yang bodoh, yang kurang harta diperhatikan oleh kita yang punya harta, maka akan terciptalah perdamaian dalam hidup ini. Tidak saling hasad, saling dengki, saling dendam, saling mengancam, karena nasib mereka pun diperhatikan oleh orang kaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang pada hakikatnya Islam menjadi rahmatan lil alamin, memberikan kedamaian, kesejukan kepada masyarakat. Dan Islam bukan agama yang arogan, yang menaruh kebencian pada orang lain, sekalipun kepada musuh kita diajarkan untuk berlaku adil. Mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa taala akan tetap kita miliki, menikmati sebuah ajaran yang mulia yang mengantarkan kehidupan bahagia baik di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi madil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wa radallahu ma khulafa'i rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa qarabati Rasulillahi ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bil ihsan wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bil istiqamah wa sabbitna bil i'tiqad min darid dunya ila daril akhirah. Ya zal zalali wal ikram, ahyina ala al-islam wa amitsna ala dinil islam wa ballighna ila ziyaratin nabi kal kiram sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun fazkurullaha azima yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا استقيموا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يذل ولا يعز من عليت. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.